lagi bermasalah speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Al-ayat Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Asy-Syifa dari FDA beserta seluruh pengurus Majelis Taklim Asy-Syifa dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala kita semua diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, senantiasa taufik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah beri keberkahan kepada kehidupan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ijabah segala doa, niat dan hajat kita min umuri dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Baik ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai daripada pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dan baca Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah ini apa-apa yang kita niatkan berijabah, Allah beri keberkahan kepada ilmu yang kita cari pada hari ini, khususnya berkah manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, karena kita libur lumayan cukup lama ya. Berapa bulan kan Haji? Sudah 2 bulan ya? Dari 3 bulan kan ya? Kurang lebih 3 bulan jalan-jalan jatuh. Jalan-jalan jatuh ya, kurang lebih 3 bulan. Oke, kemarin saya sempat takut salah nandain gitu. Sampai mana babnya? Ya, materi kita. Karena kan materi fikih saya ngisi di mentari juga, jadi agak bingung yang mana pandangannya gitu. Cuma kalau di mentari karena tiap minggu, jadi selesainya lebih cepat. Ya Rabu isi gitu, jadi cepat habis materinya. Ya, terakhir catatannya ada yang lengkap? Tentang kematian. Terakhir kemarin sih kalau tentang Uyuh bin nikah udah, Aib nikah udah. Itu
Oh, yang menikahi. Udah itu ingat saya udah ya. Kalau tentang cacat nikah sudah. Cacat nikah. Sudah. Cacat nikah sudah. Yang tidak boleh. Haram nikah ini cacat nikah. Udah itu cacat nikah. Wanita yang dikembalikan kena cacat nikah. Kena cacat, maka dibatalkan pernikahannya. Belum. Oke, itu sebelum bab sodak ya, sebelum bab nikah berarti masih satu bab. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemarin yang diharamkan dinikahi ya. Kita ke bab fi uyubin nikahil musbitati. Menerangkan bab ini menerangkan tentang beberapa cacat nikah. Udah, belum ya? Cacat nikah atau cacat perkawinan. Lil khiyari fihi ya, cacat nikah perkawinan yang ditetapkan untuk memilih dalam kaitannya dengan pernikahan. Ya. Jika ada cacat pernikahan sebelum nikah berarti nikahnya boleh dibatalin karena ada cacat. Apa jadi di antaranya? Wa turaddul mar'atu. Dikatakan boleh istri itu dikembalikan atau diurungkan. Kalau bahasa orang kampung kalau nggak jadi kan diurungin gitu ya. Nggak jadi nikah nih, diurungkan. Nikahnya diurungin, nggak jadi, gitu kan? Diurungkan perkawinannya karena mempunyai salah satu dari 5 cacat. Ada 5 cacat yang bisa mengurungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Udah dilamar nih, udah dilamar ya, mau dikawinin, ternyata ada cacatnya ini perempuan, maka boleh diurungin atau dibatalin, nggak jadi dikawinin. Ya, ini perempuan. Jika perempuan itu mempunyai 5 cacat, walaupun salah satu di antara 5 itu, ya. Dikatakan wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Maka perempuan itu bisa dikembalikan atau diurungkan pernikahannya dengan 5 aib atau 5 cacat. Apa yang pertama? Ahaduha bil junun. Yang pertama itu karena junun, majnun, gila. Lagi dilamar belum gila, masih lempeng, masih normal, gitu kan ya? Nggak taunya pas mau dikawinin itu cewek, itu calon istrinya gila. Boleh dibalikan, diurungkan, boleh. Gila kalau dia penyakitnya itu menggila, stres, gila ya. Kalau orang gila kan udah nggak ingat, ya nggak? Udah nggak ingat tentang dirinya, udah nggak bisa jaga diri. Nah sini katakan gila. Bil jununi sawaun atau bako au taqaqa qabla al-ilaji aw la fakharjat i'mahu. Dikatakan baik gilanya itu terus menerus keadaannya atau kumat-kumatan ya, tapi diperiksa malah gila ini sakitnya ya, entah kumat-kumatan. Emangnya mau kalau punya bini gila? Nah, bila gitu kan ya. Kalau gila berarti boleh dikembalikan, diurungkan tadi apa si istrinya, calon istrinya. Kalau tadi penyakit gila, kecuali apa? Penyakit ayan. Ya, ayan penyakit apa? Epilepsi ya kerennya. Kalau penyakit ayan, dia biasanya kalau kambuh penyakitnya ada sebabnya, kita kan ya. Ini tadi kecuali penyakit ayan, beda dengan penyakit gila. Kalau gila tadi kebanyakan terus menerus pekatnya. Kalau penyakit ayan kadang-kadang kambuh, kadang-kadang sembuh, gitu kan ya. Kadang-kadang dia
apa dari sebab kecapean gitu kan ya. Jangan sampai dia ada di kalau sakit ayam nih, jangan sampai nyungsep ke kali kalau kata orang. Lah kalau udah kelep-kelep di kali gitu kan ya, banyak yang gak ketolong. Biasanya kalau penyakit ayam keluar apa? Susah. Ya, ini kalau penyakit ayam masih bisa, masih boleh khiar. Apa tuh khiar? Khiar itu apa? Memilih, boleh memilih tadi buat kesepakatan mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan juga boleh. Tapi kalau gila boleh kita kembalikan lagi. Meskipun keadaan ayam terus menerus, hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Mutawalli. Memang banyak ikhtilaf. Ada yang bilang ayam juga gak boleh, gitu kan? Ada juga yang mengatakan boleh karena dia tidak terus menerus. Ya, kadang-kadang kambuh, kadang-kadang kagak, gitu kan ya. Tapi biasa gak terlalu sering. Kambuhnya itu terlalu sering ya. Tapi kalau gila ini bisa langsung diurungkan. Ya, jadi diurungkan tadi nikahnya, kawinnya gak jadi, itu cacat yang pertama. Ya. Cacat yang kedua wasaniha biwujudil julami. Yang kedua adanya penyakit lepra atau juzam. Ya, di hurufnya jim zal, pakai zal. Juzami ya. Itu disebut penyakit apa? Lepra ya. Wa huwa illatun yahmarru minhal adhu summa yaswadu summa yataqatta'u summa yatanasaru. Ya, dibaca dengan huruf dal, tadi bukan dal. Lepra itu ialah penyakit di mana semua anggota badan menjadi merah. Ini dulu banyak penyakit lepra pada masa sahabat Rasulullah. Ya, penyakit lepra ini penyakit kulit yang timbul warna merah pertama, selanjutnya akan menjadi hitam. Di sini akan menjadi hitam pada anggota tersebut, kemudian lama kelamaan akan rontok makan daging. Daging ini penyakitnya bahaya nggak? Bahaya. Kalau orang penyakit lepra berarti boleh diurungkan. Ya makanya itu saya diajarkan sama guru saya. Kalau kita sholat di tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid gitu ya. Ini ada doanya agar kita terhindar dari penyakit lepra. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghram wal maqsam wal kasal wal haram min da'il baras wal juzam was sihri wa min sa'il asqam. Tuh pas ada corona wa min sa'il asqam tambahkan. Karena corona juga ada penyakit apa? Menular. Tambahkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Itu biasa saya amalin dibaca sebelum salam di tahiyat akhir. Ya. Itu kita baca, kita minta terhindar tadi dari Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya. Wa min adzabil qabr, dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, azab kubur. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah dajjal gitu kan ya. Wa minal maghram wal maqsam wal kasal, dari penyakit malas. Ya, wasihir, dari sihir. Wal maqsam wal kasal wal haram min da'il baros, dari penyakit apa tadi? Baros, juzam, ya, lepra. Ya. Wasihir, dari sihir kita minta dilindungi. Ya. Wa min sa'il asqam, dari penyakit-penyakit yang menular. Itu kita berdoa, kita minta di situ, baru kita tambahkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang biasa saya mudawamahin dari guru saya. Ya, karena kita pakai setiap sholat, jadi kalau nggak dibaca enak. Itu bacaan tambahannya setelah tadi kita baca tahiyat akhir.
kita dihindari dari siksa kubur, dari neraka jahanam. Ya. Ini adalah salah satu doa yang didoakan oleh guru saya, Ustaz Solihanur, anak dari Kiai Haji Roman. Doa yang diberikan kepada kita murid-muridnya pada saat itu. Ya itu jadi penyakit apa tadi juzam lepra ini berarti boleh wanita itu dikurungkan untuk dinikahi. Tadi karena memang bahaya gitu kan ya, dari merah akan menjadi hitam, akan rontok, lama-lama tuh rontok. Ya, berarti kan ini bahaya. Maka penyakit ini boleh perempuan itu diurungkan untuk dinikahi. Yang ketiga, wadzalituha biwujudil baros. Adanya penyakit baros atau belang. Baros itu belang kulit, warna putih pada kulit yang dapat menghilangkan darah kulit. Nah ini warna putih yang menghilangkan darah. Berarti kan bahaya juga. Penyakit yang bahaya, darah kulit itu sendiri dan menghilangkan daging yang ada di bawah kulit. Berarti dia ngerobotin ke dalam. Ya. Itu gimana caranya kita tahu penyakit itu, gitu kan? Banyak orang sebelum nikah itu kan cek apa dah? Cek kesehatan atau kalau orang yang rapi, orangnya yang teliti, gitu kan ya? Itu sebelum nikah tuh cek dulu kesehatan. Iya, gitu kan? Apa sih namanya itu kalau seluruh badan kita dicek semuanya? Nah, medical check up. Semuanya tuh penyakit kita ketahuan. Kenapa? Karena orang tujuan nikah diantaranya tadi dia pengen punya keturunan. Keturunannya juga pengen yang sehat kan, gitu kan? Apalagi kalau mungkin kesehariannya itu sudah mencurigakan ada penyakitnya. Yang kadang kita kenal pasangan kita sehat, luarnya sehat gitu ya. Mudah-mudahan juga dalamnya sehat. Nah ini tadi kalau sudah ketahuan penyakitnya, maka cacat ini boleh dikembalikan atau dikurungkan tadi perkawinannya. Ya. Nah, dikatakan bagaimana kalau penyakitnya mirip baros itu panok? Nah, panok yang putih. Beda, kalau putih kan cuma dia gatal di luar gitu kan ya. Panok kan hilang gitu kan ya. Suka ada di bagian-bagian yang sensi, ada juga di muka kadang-kadang ya, ada juga di bagian tubuh. Kalau cuma panok itu bisa menjadi khiyar, menjadi pilihan. Boleh ya, boleh juga untuk dinikahi gitu ya. Tadi kalau dia itu bentuknya cuma sebagai apa? Panok, dapat berobat. Kenapa? Dapat diobati, dia tidak menghilangkan darah. Berarti penyakitnya hanya di kulit. Maka adanya panok tadi menetapkan khiyar. Apa maksudnya? Boleh khiyar itu memilih. Ya, memilih. Kalau cuma penyakitnya panok bisa berobat. Sekarang banyak obat. Kan banyak juga penyakit yang memang susah untuk diobati, ada juga ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dihindari dari penyakit-penyakit yang susah untuk diobati. Itu ya. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Warabi'u, yang keempat. Biwujudir ridqi wa huwa insidadu mahallil jima'i bilahmi. Rada porno dikit enggak apa ya. Adanya daging yang menutupi tempat jima. Oh, apa? Ya. Kemaluan, lubang kemaluannya ketutupan apa? Daging. Lubangnya ketutupan mau masuk lewat mana? Itu kan ya? Tapi zaman sekarang Pak canggih. Enggak punya lubang kayak jadi punya. Ya enggak? Sekarang ini kan kitab kuros, kitab dulu dijelaskan. Ternyata ada solusi zaman sekarang. Kalau ada yang menutupi daging pada perempuan, kalau tadi pihak laki-lakinya mau ngobatin, ayo dioperasi, bikin lubang. Sekarang banyak gitu kan? Banyak penyakit-penyakit yang nggak punya lubang, dilobangin bisa, gitu kan ya? Ada yang udah megang dari sarapan dirapetin juga bisa, ya. Apa yang nggak ada zaman sekarang? Ya nggak? Ada, ya. Kalau zaman dulu kan teknologinya terbatas. Ya enggak, makanya banyak orang mengatakan bid'ah, mobil bid'ah. Zaman Nabi tidak ada mobil. Adanya apa? Onta.
Ya kendaraannya onta. Zaman sekarang kita di kampung kita ada onta, hidup apa mati tuh onta? Mati, gitu kan ya? Ya adanya apa kendaraan zaman sekarang mobil. Ya makanya ada bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Tadi yang baik untuk kebutuhan kita itu untuk ibadah kita itu tidak mengapa. Nah itu tadi. Jadi kalau zaman sekarang ada solusi. Kalau ada penyakitnya tadi, jika menutupi lubang tersebut, boleh diurungi niatnya. Ya, kalau nggak mau menerima resiko, nggak mau ngobatin, nggak mau ngapain, boleh dipulangin. Paling nanti yang ngobatin siapa? Keluarganya. Ya nggak, biar apa? Anaknya laku. Karena perempuan terjualnya, terbelinya perempuannya karena ada itu juga. Ya enggak? Bukan karena hanya fisiknya yang cantik, rupanya yang menawan. Tapi kalau lubangnya rapat, mau nggak laki-laki? Nggak mau, gitu kan ya? Karena apa? Dari situlah sumber adanya keturunan. Ya, karena tujuan pernikahan juga diantaranya ada pengen punya keturunan. Nah, ini boleh diurungkan. Tapi zaman sekarang ada solusi tadi. Kalau ada yang seperti itu diurungkan, jangan marah. Ya enggak? Udah dilamar tapi kan nggak ada ininya, gitu kan ya? Dipulang diurungkan, boleh memang diurungkan. Berarti lelaki itu tidak mau mengobati, gitu kan ya? Siapa nanti? Oh ternyata dari pihak keluarga baru tahu kalau ada daging yang menutupi lubang tersebut. Solusinya zaman sekarang dokter banyak canggih. Ya berarti apa? Bawa ke dokter, rapihin, bikin lubang yang cakep. Ya enggak? Ntar juga ada yang mau lagi. Berarti emang belum jodoh. Begitu ya. Tapi kalau diurungkan itu memang boleh karena tadi ada cacatnya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa khamisuha biwujudil qarni. Yang kelima, adanya tulang yang menutupi tempat jima. Wa huwa insidadu mahal jima bi'azmin. Ya, kemaluannya ketutup tulang. Sama kalau tadi daging, ini tulang. Ya kadang kan kalau perawan belum tahu, yaitu lubangnya kenapa. Ya, ada tetangga saya dulu saya masih kecil, itu dia gara-gara ketunggak, ngerti ketunggak? Jatuh dari kali ke kali, di kali itu ada bambu ya. Itu namanya bocah ya, ketunggak itunya. Ya, ketunggak kalau orang kamu saya bilang ketunggak, kesodok, jatuh, kan rusak kan? Ya, itu sempat pas mau nikah ada masalah. Ya, cuma sekarang kan canggih, bawa ke dokter. Gitu kan, orang dulu kan nggak paham juga, ya kadang orang tuanya orang awam, ya kayak gitu juga kan, lelaki belum tentu langsung terima. Emang tujuannya itu juga kan, bukan hanya parasnya yang cantik, tapi kalau tadi itunya bermasalah, ya, nah ini harus dirapiin dulu, gitu ya. Karena waktu saya masih kecil nggak paham, emang apa sih, kok harus begitu gitu kan ya? Oh ternyata memang dalam pelajaran memang ada. Karena tadi inti keluar masuknya untuk mendapatkan turunan yaitu dari lubang tersebut. Maka kalau ada cacat di bagian itu boleh diurungkan. Kecuali tadi mau untuk diobati. Ya kalau zaman dulu kan belum secanggih zaman sekarang kan. Sekarang apa aja udah ada macam-macam. Nah itu yang keberapa? Yang kelima. Dikatakan wa ma ada hadhil uyubi kal bahri was tsunami la yasbutu bihil khiyar. Segala sesuatu selain daripada beberapa macam cacat ini seperti udara mulut yang berbau dan ketiak yang berbau tidak enak, maka tidak menetapkan adanya khiyar. Mulut bau badan itu mah bisa diobatin, ya enggak? Bisa diobatin. Itu mah gak jadi masalah. Pandangan pertama tetap suka. Ternyata ada kurangnya. Oh kalau kurangnya bau mulut bau badan tinggal dibilangin, jaga kebersihan mulut, jaga kebersihan badan, pakai seorang macam-macam tuh.
Rexona mereknya banyak, ya enggak? Apa yang ngilangin sama herbalnya juga banyak, yang ngilangin bau badan itu bisa diobati. Yaitu enggak jadi masalah. Ya itu tadi beberapa cacat bagi perempuan yang bisa diurungkan nikahnya. Kok perempuan doang sih yang punya cacat, laki-laki gimana? Sama, di kitab ini dijelaskan ya, wa yuraddul rajul, sekarang laki-laki. Kalau tadi perempuan, dan dikembalikan si suami dengan sebab adanya 5 cacat juga sama. Tadi perempuan 5, laki-laki juga 5. Apa yang pertama al-awwalu sama perempuan. Apa yang pertama tadi? Gila. Sama. Kalau calon suaminya gila emang mau punya suami gila. Ya, ini boleh diurungkan. Kalau tadi dia penyakitnya ayam masih bisa hiar. Ya, masih bisa diobati. Yang kedua sama tadi, seperti perempuan apa? Penyakit lepra. Karena penyakit tadi bukan hanya untuk perempuan, bisa laki-laki juga bisa perempuan. Yang ketiga masih sama apa? Baros, belang kulit ya tadi. Penyakit baros yang sudah tadi dijelaskan tadi, yang sampai ke badan ya, sampai nembus ke kulit ke daging, nah ini gangguan yang bisa dikembalikan. Yang keempat apa? Laki-laki beda. Memangnya laki-laki punya lomba. Ya, biwujudil jabri. Nah, yang keempat biwujudil jabri wa huwa qat'uz zakari. Nah, ada porno dikit ya. Yang keempat buntung kemaluannya. Buntung itu apa sih? Ya, putus. Ya, cuma ada separoh. Ya, buntung itu putus cuma ada separoh. Ya, buntung kemaluannya yaitu putus kemaluan seluruhnya atau sebagian saja, mau setengah kek, mau semua kek, ya enggak? Itu boleh kita nggak jadi. Ya. Salah sunat. Sunatnya kebanyakan kali ya. Ya. Jadi kalau laki-laki itu tadi, kenapa perempuannya sempurna, lubangnya sempurna, laki-lakinya bermasalah, sama. Nggak bisa juga. Ini keduanya harus sama-sama punya. Laki-laki normal sempurna, perempuan juga sempurna, baru bisa tadi. Nah, jadi dia tadi, sedangkan bagian yang masih dari kemaluannya itu kurang dari ukuran kasafahnya atau ukurannya tidak sesuai. Ya nggak orang dewasa tapi punya ukuran anak SD gitu yang kecil atau anak TK. Enggak, kasafah ini kalau perempuan laki-laki disebut kasafah. Hasafahnya ini enggak sesuai, ukurannya enggak sesuai, gitu ya. Nah ini juga bisa tadi hasafahnya enggak sesuai itu bisa diurungkan atau dibatalkan pernikahannya tadi. Jika yang masih itu berukuran sekedar hasafah lebih, maka tidak ada khiyar. Berarti mendingan lebih atau kurang? Mendingan pas katanya. Tadi pertanyaannya kan di sini kurang sama lebih. Jawabannya kata mendingan pas. Ya, kalau yang dapat pas alhamdulillah berarti ya. Nah, yang penting mah jangan kurang. Kalau lebih di sini dikatakan sekedar hasafahnya lebih, dikatakan fa'at tarof fala khiyar, maka tidak ada khiyar pun enggak mengapa. Ya enggak, yang penting pabriknya masih bisa produksi. Ya, itu. Jadi memang fikih itu sampai dipikirkan ke situnya. Ya enggak, sampai detail, sampai bagian-bagian dalamnya dijelaskan. Mungkin setiap orang punya permasalahan yang berbeda. Nanti yang tahu siapa? Diri kita masing-masing. Oh mungkin itu semua bisa ada jawaban ketika kita belajar fikih itu. Makanya dia detail. Ya, agar apa? Agar permasalahan yang mungkin kita nggak bisa bicarakan karena kita belajar akhirnya ada jawaban. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, biwujudil unnah pakai ain ya, unnah.
Wa hiya bidammil aini ajzuz zauji anil wada'i fil qubuli li sukutil quwwat. Dikatakan yang kelima adanya kunnah. Kunnah itu impoten. Bahasa sekarang impoten. Ya. Dibaca dengan dhamma huruf ain adalah mempunyai makna bahwa si suami lemah untuk berbuat jima dalam kubul. Kan di bagian kita ada kubul, ada kubul. Jangan sampai salah masuk. Ya, ada kubul, ada kubul. Ini nggak boleh lubangnya salah ya. Nah, di sini dikatakan untuk berbuat jima dalam kubul karena hilangnya kekuatan yang dapat membangkitkan syahwat. Tadi kalau impoten udah paham, tak bisa. Ya, kenapa? Tujuan dari pernikahan diantaranya adalah pengen punya keturunan. Kalau tidak ada pembuahan, gitu kan ya? Kalau tidak ada pembuahan, tidak ada syahwatnya, tidak ada apa ya? Kadang impoten itu nafsu, tapi apa? Enggak. Ya. Nah, iya dah, begitu dah ya. Begitu dah. Itu nah, kalau ada kelemahan pada si laki-laki, maka ini boleh diurung. Jadi cacatnya itu bukan hanya milik perempuan, laki-laki juga punya. Ya, semuanya ada kekurangannya. Ya, baik perempuan atau laki-laki, tapi ada aturan dalam Islam mana yang boleh berkhiyar. Kita pilih. Kita ya, mintanya dikasih jodoh yang sehat semuanya, yang sempurna. Kalau lupa nah emang dari sononya yang hitam. Ya, yang putih, yang pesek, yang mancung, yang pendek, yang tinggi, yang gemuk, yang kurus. Yaudah ya, mau dari sononya. Itu mah nggak jadi masalah. Nah, tadi 5 tadi jika ada pada diri laki-laki, ya maka boleh tadi diurungkan. Gitu kan ya? Ya, Nah, ada yang terjadi sebelum nikah. Kenapa kalau belum nikah nggak tahu? Ada juga ketika sudah nikah, ternyata dia tahu tadi si istri ini nggak ada lubangnya itu tertutup atau lagi itu lemah syahwat, itu boleh untuk tinggalkan. Bahasanya itu udah kesepakatan biasanya. Kalau laki-laki atau perempuan mempunyai kelemahan masing-masing yang memang itu menjadi satu kebutuhan, pasti dia ada tabayun nih. Ya enggak, ada obrolan saling ketidakpuasan bahasanya gitu kan ya. Nanti akan terjadi kesepakatan. Ya udah, gitu kan ya. Kalau karena ada masalah mungkin yang bisa diselesaikan. Tapi kalau tadi bisa diobati, tadi kan zaman sekarang udah canggih kan? Udah kalau laki-lakinya lemah syahwat, sekarang ada nggak pengobatan? Ada. Ya udah ambil, tadi kan bisa hilang kan? Ya. Kalau nggak mau ambil resiko boleh. Aturan meninggalkan. Tapi kalau kita cinta, udah bang, saya udah berobat apa? Bukan berobat dong. Gitu. Ya nggak? Kita berobat bang biar sembuh. Kadang-kadang laki-laki suka minder kalau kayak gitu. Karena merasa tadi kejantanannya nggak ada, gitu kan ya? Nah ini. Jadi kalau diobatin boleh. Ya, dimusyawarahkan dengan dia tabayun, saling ngobrol dari hati ke hati, gitu kan ya. Biarpun seandainya ditinggal, saling ikhlas. Yang walaupun perempuan yang punya kekurangan atau laki-lakinya yang punya kekurangan. Nah, itu jadi ada tabayun. Boleh kalau dia sudah nikah, boleh tadi dia berpisah dengan sebab tadi ada cacat. Karena saya nggak tahu, belum nyobain. Ya enggak? Belum tahu kalau bagian kecoa tadi mungkin penyakit ya. Penyakit udah kelihatan tadi. Mungkin ada ciri-cirinya atau udah dideteksi medical check up-nya ada penyakitnya. Itu kelihatan. Tapi kalau itu belum dicobain. Kapan tahunya pas udah nyobain? Oh, ternyatanya ada rasa yang kurang. Ya enggak? Oh, ternyata rasanya enggak enak. Maka dibicarakan. Ya, cari solusi
besinya. Gitu ya. Zaman sekarang mah canggih. Yang ini udah teruji, lolos uji. Oh, masya Allah. Pengantin lama, nggak ada pengantin baru kan? Ada. Udah lama semua. Iya. Udah Udah lolos uji, udah paham deh ya. Nah, gitu. Jelas. Ada perawat mana? Ya. Hah? Iya, kalau tadi bagian dalam karena sama-sama mungkin belum paham, kalau udah nikah pun boleh tadi si suami atau si istri tadi apa? Kalau nggak bisa obatin tadi, karena kan kitab terdahulu ini kan majelis. Sekarang solusi bisa dicari ya. Kalau zaman sekarang ilmu kedokteran semakin canggih. Ya, tadi kalau nerima si istri suami nerima dengan kekurangan dia dan bisa khiyar, bisa memilih ya udah kita obatin. Tapi kalau diobati ke subuh-subuh bagaimana ya? Kesepakatan boleh ditinggalkan. Karena apa? Tadi ada cacat pada diri, ada kekurangan pada diri si istri atau diri suami gitu. Maka kalau dia tahu kekurangan dirinya, buat apa dipertahankan gitu? Dianya juga akan merasa kita sebagai perempuan atau dia sebagai laki-laki itu pasti kalau penyakitnya yang tidak diobati pasti rela untuk melepaskan gitu ya. Jadi nanti ada khiyar. Ya, zaman sekarang ada khiyar. Tapi boleh seandainya saya nggak mau, udah nggak mau gitu, boleh. Ya, tapi tetap ada tadi pembicara kan nggak mungkin tiba-tiba ditinggal, alasannya apa? Kan harus tahu. Nah, ini pentingnya tadi bisa ditinggalkan karena ada sebabnya. Sebab yang memang tidak ada jalan keluarnya. Gitu ya. Itu jadi sama-sama laki-laki 5, perempuan juga 5 ya. Wa yushtaratu fil uyubil madhkurati rafi fiha ilal qadi. Dikatakan di dalam persoalan beberapa cacat tersebut disyaratkan ya hendaknya menyampaikan kepada hakim. Maksudnya apa? Harus ngomong, jangan cuma berdua. Harus ada yang tahu. Lalu ngapa lagi cerai? Lalu ngapa lagi pisah? Taunya berdua dong. Ini harus ada yang tahu. Ya, saksi, ada saksi kenapa dia ingin bercerai. Ya karena masalahnya ini gitu kan ya. Yang memang kita sudah sepakat pisah gitu kan ya. Maka di sini kan disyaratkan hendaknya menyampaikan kepada hakim atau qadhi, udah boleh pihak suami istri menyendiri sepengetahuan atau cuma berdua doang nggak bisa. Ini harus tahu dengan saling merelakan membubarkan pernikahan sesuai dengan pembicaraannya. Jadi tadi saling ikhlas. Ketika sudah tahu cacat masing-masing, si istri punya kekurangan, suami punya kekurangan, atau si istri punya kekurangan, suami enggak, ini sebagai istri harus ikhlas melepaskan siapa? Suaminya. Kenapa? Kekurangan dia nggak bisa ditoleransi, udah nggak bisa diobatin kalau kayak tadi penyakit ya. Tapi kalau kayak tadi ada yang menghambat, sekarang kan zamannya canggih. Kalau pihak suaminya mau ngurusin, ya, mau menunggu dia sampai normal, sampai punya apa yang dia inginkan, itu bisa jadi dia. Kalau mau cerai harus ada yang tahu, jangan tiba-tiba berdua aja cerai, gitu kan? Ada orang tua, ya enggak? Orang mungkin jadi hakim itu saudara kita, paman kita, itu harus tahu bahwa apa sebab dia bercerai. Jadi ada keikhlasan di antara dua pihak, harus sama-sama rela karena permasalahannya sudah dicoba tapi tidak bisa ulang seperti itu. Nah, jadi jangan cuma memutuskan antara pihak laki-laki atau perempuan saja, gitu ya. Jadi harus ada kedua belah pihak. Ya, itu Bunda ya. Ya, jadi bukan hanya cacat bagi perempuan saja, bagi laki-laki juga ada. Tuh, paham? Itu untuk bab aib ya atau cacat bagi perempuan dan laki-laki, baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Kita lanjutkan. Udah. Selanjutnya Besok kita ke bab as-sudah, mas kawin, mahar. Mau sekarang atau minggu depan? Minggu depan aja. Oke, ada sore ya. Oke, baik ya Bunda ya.
Mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan ya. Bab faslun fi ahkamis shadah. Besok kita ke bab yang menjelaskan tentang mas kawin atau mahar. Ya ini pasti akan kita rasakan karena kita semua punya anak. Ya, yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, laki-laki bawain, perempuan nerima. Baik kalau kata orang punya anak lanang mah modalnya gede. Yang punya anak-anak semua, makanya anaknya kalau udah kuliah, udah kerja nabung. Buat apa? Buat kawin. Kalau kata orang ngumpulin mas kawin. Biar apa? Orang tua tidak terlalu berat. Gitu kan ya? Karena memang ada mas kawin yang harus diberikan walaupun ketentuan masnya tidak diwajibkan, gitu ya. Karena emang orang kawin itu mahal. Apalagi zaman sekarang jangan kawin, lamaran aja deh. Lamaran aja sekarang mahal. Udah kayak orang nikah kan? Udah banyak yang datang pakai dandannya kayak orang nikah gitu kan ya. Udah banyak pengeluarannya ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Faslun fi ahkamis shadah. Mudah-mudahan sehat ya Bunda ya. Sehat panjang umur, kita bisa belajar bareng lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita manfaatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita masing-masing. Ya amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita tutup mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita panjatkan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan. Kita semua diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, senantiasa bertaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah beri keberkahan kepada kehidupan kita, memudahkan segala urusan kita. Allah menjawab segala doa, niat dan hajat kita min dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabas salamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal salihan tarda. Adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.